Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara mengolah data kuesioner ke SPSS. Nah, jadi kita langsung saja ya ke tutorialnya. Jadi yang pertama ke Google Chrome. Nah, setelah itu di Google Chrome kita ketik Drive dan masuk ke akun Drive kita. Nah, setelah itu kita ke formulir kuesioner yang sudah kita buat. Setelah itu kita ke jawaban dan lihat di spreadsheet. Nah, setelah itu kita blok pernyataan yang pertama dari pernyataannya dan sama jawabannya itu diblok sampai pernyataan yang terakhir sama jawabannya juga. Setelah itu kita copy Ctrl C dan kita ke Microsoft Excel, kita salin ke Excel. Kita crop dulu pernyataannya dan ubah ke pernyataannya ini diubah ke variabel x1.1, x1.2, x1.3. Nah, setelah itu di D kita insert dulu biar geser ke sampingnya. Nah, kita ubah ke total di sini. Nah, yang E ini kita ubah ke x2.1, x2.2, x2.3 dan selanjutnya sampai yang paling terakhir. Nah, jadi kan untuk jawabannya itu kita pakai yang sangat tidak setuju itu saya beri angka 1, tidak setuju itu angka 2, netral itu angka 3, setuju itu angka 4, dan sangat setuju itu angka 5. Nah, dan di sini ada netral. Di netral ini kita ubah ke angka 3. Nah, setelah itu kita pakai rumus di total ini, kita pakai rumus sum sama dengan di blok dulu dari x1 ke x3, nah dan di enter. Nah, kurang lebih jadinya akan seperti ini nantinya kalau sudah diubah satu-satu ke angka. Nah, kalau sudah nah, jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita blok angkanya, jawabannya sampai ke bawah. Setelah itu kita copy ke SPSS. Nah, di SPSS itu kita di data view, bukan di variable view. Di data view kita salin dulu. Nah, baru kita ke variable view. Di label itu kita tulis variabelnya yang tadi, yang x1.1, x1.2, dan sebagainya, dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita klik analyze, ke correlate dan abbreviate. Kita blok semuanya di sini dan disalin ke variabel, dipindah ke variabel, lalu klik OK.
Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, klik analyze, ke skala, ke reliability analysis. Nah, setelah itu kita blok titik satunya aja, x1.1-nya aja sampai x1.3, dan dipindah ke items, lalu klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita save dulu yang bagian ini. Nah, setelah itu kita buka data baru, lalu kita ke Excel lagi, dan blok yang total disalin, di-copy, dan disalin ke SPSS, ke data yang baru tadi. Semuanya total yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Semuanya di-copy ke SPSS, ke data baru tadi. Nah, kalau sudah, kita ke variable view. Di label ini kita tulis nah, jadi kan pernyataannya itu dibagi menjadi 4 tabel. Nah, yang tabel pertama itu atau X1-nya itu dinamakan hedonic lifestyle. X2-nya itu dinamakan FOMO, X3-nya itu dinamakan WOM, dan X4-nya dinamakan keputusan pembelian. Nah, kalau sudah ke measure ini diubah ke skala, tapi yang 3, yang paling terakhir tidak diubah dulu. Nah, terus habis itu kita ke analyze, dan ke regression, dan ke linear. Nah, yang 3 itu dari atas kita pindah ke independen yang S, dan yang paling terakhir keputusan pembelian kita ke dependent. Nah, terus kita ke statistik. Nah, kita centang yang deskriptif sama collinearity diagnostic. Terus yang Durbin-Watson ini juga dicentang sama. Nah, setelah itu continue. Nah, terus ke plots. Nah, yang ZPRED ini ke variabel X. Setelah itu yang spreadsheet ke variabel Y. Setelah itu histogram dicentang sama normal probability juga dicentang. Continue. Setelah itu ke save. Nah, yang unstandardized ini dicentang. Setelah itu continue. Yang option, jika sudah seperti ini maka langsung ke continue saja. Nah, setelah itu klik OK. Nah, jadinya sudah seperti ini. Nah, setelah itu balik lagi ke SPSS dan ke analyze. Nah, setelah itu ke non-parametric test, ke legality dialogues, dan ke sample KS. Nah, setelah itu yang understandize itu dipindah ke test variable list, lalu klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini, dan setelah itu kita balik lagi ke SPSS yang tadi, klik transform. Nah, setelah itu compute variable. Nah, di target variable ini ditulis ABS res. Di numeric expression ini ditulis ABS res underscore 1 dalam kurung. Nah, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita balik lagi ke SPSS yang tadi, klik analyze, ke regression, dan ke linear. Nah, yang dependent ini dikembalikan, dan yang ABS trace ini dipindah ke dependent. Lalu klik statistik, yang sudah dicentang tadi dicentang. Lalu klik continue. Yang plots tadi juga dikembalikan, yang variabel Y dan X.
dan histogram sama normal probability plot itu diuncentang juga, lalu klik continue. Yang save juga diuncentang, klik continue, dan yang option jika sudah seperti ini langsung klik continue. Nah, setelah itu klik OK. Nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita save as dulu. Di sini saya ubah dikasih nama output 2 dulu, lalu save. Mungkin itu saja sedikit tutorial dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.